Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang status keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas istri beliau, anak beliau, terakhir kita bahas juga paman beliau yang beriman itu ada paman beliau Abbas, ada Hamzah, kemudian bibi beliau ada namanya Safiyah. Ya, itu paman dan bibi Nabi yang terkenal beriman. Ada lagi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal kafir. Siapa itu? Abu Lahab. Ada lagi yang tawakuf. Tawakuf maksudnya apa? Kita serahkan statusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Thalib. Ini khilafnya di mana? Apakah iman itu harus diikrarkan atau tidak? Ya. Syahadat itu ikrar iman. Kenapa ulama sampai berbeda? Karena kita sampaikan tempo hari, andai datang ke sini orang kafir, datang bule ke sini, misalkan orang barat, kemudian kita ajak dia, Pak bule, coba repeat after me, ulang setelah saya. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Diulang dia bule, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti bule ini kan sudah membaca dua kalimat syahadat. Apakah bule ini sudah masuk Islam? Nah, ini enggak tahu dah. Iya kan? Ada orang membaca buta saja syahadat, tapi hatinya enggak ada beriman. Tapi kalau Abu Thalib ini bagaimana? Dibalah hatinya, pastinya beriman kepada Nabi. Pasti. Enggak akan mungkin mau dia rela diboikot bersama Nabi, membela Nabi mati-matian. Kecuali Abu Thalib memang beriman kepada Nabi. Tapi masalahnya apa? Enggak mau bersyahadat. Nah, makanya kita tawakuf, serahkan kepada Allah. Bagaimana status hukum Abu Thalib? Kalau Abu Lahab itu kita membaca namanya disertai laknat, Pak. Kalau Abu Thalib kan tidak ada ulama kita mengajarkan mencaci Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membela beliau, yang memperjuangkan beliau walaupun beliau tidak bersyahadat. Malam hari ini kita akan membahas, ini mungkin pembahasan terakhir dalam pembahasan tauhid, Pak. Pembahasan tauhid malam ini adalah pembahasan terakhir. Nah, kalau ini sudah khatam, insyaallah kita lanjut kembali fikih. Fikihnya apa? Fikihnya manasik lagi, Pak. Praktek manasik wudu, manasik tayamum, manasik salat terutama. Kita uji ya, salat kita semua kita perbaiki, karena sebelumnya kita sudah belajar fikih tapi masih teori,
belum lagi praktek, belum lagi bagaimana kita menghayati setiap bacaan sholat kita. Nah, perlu juga. Apalagi sekarang ada mazhab baru tersebar, Pak. Sekarang tersebar mazhab baru, apa namanya tuh, mazhab travel. Tahu Pak mazhab travel? Nan memberi fatwanya udah ustaz dah, tapi siapa? Tapi gayet travel. Pergi haji, bagaimana cara wudu? Pakai semprot saja. Itu mazhab travel. Pakai mazhab Syafi'i enggak, mazhab Maliki enggak, mazhab Hambali tidak, mazhab Hanafi tidak. Tapi pakai mazhab travel. Apalagi, yang paling banyak dari dulu apa itu mazhab travel itu? Tayamum ica-ica, kursi pesawat. Tayamum itu pakai debu. Tayamum kalau pakai kursi pesawat itu namanya tayamum ica-ica namanya. Itu umpama bau luak. Kan begitu. Ndak ada barang yang diusap ke muka itu, ndak ada. Dia mesti ada alat. Nah, ini perlu juga kita perbaiki. Makanya kita bilang banyak sekarang orang sibuk membahas manasik umrah, manasik haji, tapi lupa untuk manasik salat. Nah, kita isi kekosongan ini. Ya, gimana kita mau berharap umrah kita, haji kita diterima Allah kalau salat kita, taharah kita ternyata amburadul? Nah, kita kaji itu lagi nanti. Ya, tapi kita tuntaskan dulu kajian kita pada malam hari ini. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuqi memasukkan pembahasan tentang Isra dan Mi'raj sebagai pokok keimanan kita sebagai kaum muslimin. Apa kata beliau? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin lailan liqudsin yudra wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin wafturat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa ballaghal ummata bil Isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Ini bait-bait yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Kita terjemahkan dulu ya. Dan sebelum hijrah Nabi terjadi Isra. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah terjadi pada bulan apa, Pak? Hijrah Nabi Rabiul Awal ya. Nabi hijrah Rabiul Awal. Tahun berapa? Ketika itu belum lagi tahun Hijriah, tapi tahun 1. Dijadikan itu tahun pertama. Tapi tahun itu kalau dihitung sejak kenabian Nabi adalah tahun ke-13. Tahun ke-13 sejak Nabi Muhammad SAW diangkat. Karena Nabi SAW berdakwah di Makkah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ya, ini perlu diingat-ingat nih timeline kehidupan Nabi. Dari kecil bapak beliau sudah wafat sebelum beliau lahir. Kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai usia beliau 4 tahun. Kemudian diasuh oleh ibu beliau sampai usia beliau 6 tahun. Ibu beliau wafat, diasuh beliau kemudian oleh kakek beliau sampai usia beliau 8 tahun. Ketika kakek beliau wafat, beliau diasuh oleh paman beliau Abu Talib. Umur 25 beliau nikah. Umur 40 diangkat jadi Nabi. Umur 53 pindah ke Madinah. Umur 63, itu timeline, garis besar kehidupan Nabi Muhammad SAW. Harus tahu kita. Harus tahu. Nah, sebelum terjadi hijrah, Nabi mengalami peristiwa yang luar biasa, disebut peristiwa namanya Isra. Isra itu secara bahasa artinya memperjalankan, bukan berjalan, tapi memperjalankan. Dan ini sudah kita singgung sebelumnya dalam pembahasan mukjizat, bahwa mukjizat adalah sesuatu yang mustahil secara hukum alam. Mustahil secara hukum alam. Tapi hukum alam yang bagaimana? Hukum alam ketika itu. Tapi tidak mustahil secara logika. Tidak mustahil secara logika.
Kalau ambo cerita ke ibu-ibu, ambo kenal bu jurang. Urang konyo pandai mamuta-muta api. Kalau dikeciaknya ke api ko maduk kate, api ko maduk kate. Dikeciaknya api ko maduk ke bawah api. Kalau dibawanya ke suuk, api ko ke suuk. Kalau ke kida, maduk ke kida api ko. Lebih percaya ibu. Ada orang bisa membuat api maduk ke bawah. Api ke mana maduknya? Ada orang bisa membuat api maduk ke bawah, apa kira-kira ibu? Kecuali tukang las. Itu makanya Pak, ada sesuatu yang mustahil bagi kita, bukan karena sesuatu itu tidak mungkin, kita yang tidak mampu. Sama hal dengan peristiwa Isra. Isra ini bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Makkah menuju Palestina. Kemudian naik pula ke Sidratul Muntaha, kemudian balik kembali ke Makkah. Cuma dalam waktu satu malam. Ini mustahil. Kenapa? Karena dalam kepala orang-orang Arab ketika itu, Nabi ini manusia, saya juga manusia. Nabi makan kurma, saya juga makan kurma. Nabi makan roti, saya juga makan roti. Kalau Nabi bisa, harusnya awak bisa pula. Tidak akan mungkin Nabi mampu melakukan sesuatu yang saya tidak mampu lakukan. Itu kepala orang-orang ketika itu yang memusuhi Nabi. Tapi mereka lupa bahwa Nabi bukan berjalan, tapi Nabi diperjalankan. Ini penting, Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kita nisbatkan semua kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada Allah. Itu makanya Habib Ali Jufri itu mengucapkan selamat hari kebangkitan Isa. Hari kebangkitan Isa. Orang ini Habib Ali mengucapkan selamat hari kebangkitan Isa, selamat hari raya orang kafir. Kok diucapkan selamat? Itu sebenarnya ada muatan dakwah di situ. Muatan dakwahnya apa? Selamat hari kebangkitan Isa, semoga Allah bangkitkan Isa dengan penuh keberkahan. Katanya seperti itu. Orang-orang Kristen kan ketika mendengarkan ucapan selamat ini sudah bahagia, dia elok mah buya aku diucapkannya selamat kepada awak. Tapi setelah dia baca kembali ucapan selamat ini, di ujungnya apa tadi? Semoga Allah bangkitkan Isa dengan keberkahan. Kita kan percaya Nabi Isa nanti akan diturunkan kembali di akhir zaman. Sama kepercayaan di situ. Dan satu hal yang penting apa? Habib Ali menisbatkan kebangkitan Nabi Isa itu kepada Allah. Berarti Nabi Isa itu tidak bisa mengutus dirinya sendiri, tapi yang mengutus Nabi Isa siapa? Tuh. Jadi orang kafir awalnya senang kalau nyoba pikir kan, kalau ada yang aneh kok ucapan selamat kok aneh. Nabi Isa ternyata tidak mampu mengutus dirinya sendiri, membangkitkan dirinya sendiri, melahirkan dirinya sendiri. Kalau tidak mampu mengutus diri sendiri, membangkitkan diri sendiri, berarti Nabi Isa bukan. Makanya Isra, Mi'raj dan semua mukjizat Nabi Muhammad SAW bagi kita orang Islam itu menunjukkan keagungan Allah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad adalah orang hebat, Ustaz. Betul, memang Nabi Muhammad adalah orang hebat. Tapi kehebatan Nabi Muhammad itu berasalnya dari siapa? Dari Allah. Ini penting. Garis bawah itu. Kau pembatih antara orang beriman dengan orang kafir. Ya betul, orang Hindu pula, mohon maaf. Orang-orang Hindu ini banyak menuhankan wali. Orang sakti dianggap wali. Makanya ibu-ibu apa-apa dulu kan banyak tuh siaran TV di anak-anak. Contohnya Krishna yang badannya biru-biru itu, nak tahu aku biru ya, Krishna. Kini Ladu Sing ini ya tontonan anak-anak. Kalau dulu Krishna sekali. Krishna itu bagaimana? Itu kan sebenarnya mungkin kalau ditarik-tarik sejarah, mungkin dia itu nabinya orang-orang Hindu. Karena dia mampu melakukan banyak kehebatan mukjizat lah istilahnya bahasa kita, banyak mukjizat.
Tapi oleh orang situ mukjizat Nabi dianggap oh berarti orang ini Tuhan. Harusnya enggak. Kalau ada manusia hebat berarti mukjizat. Alah selesai nabinya kok. Itu harus. Atau wali atau tukang sihir. Ada orang mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa orang lakukan. Kemungkinannya apa? Kalau bukan nabi, wali. Kalau bukan wali, tukang sihir. Nabi Musa mengubah tongkat menjadi ular. Tukang sihir Fir'aun kerajaannya apa? Sama. Sama kan? Ngubah tali menjadi ular. Nabi Isa dianggap Tuhan. Kenapa Nabi Isa dianggap Tuhan? Karena mampu menghidupkan orang mati. Nanti bapak-bapak ibu-ibu, Dajjal juga salah satu istidrat Dajjal, tipuan Dajjal nanti apa? Menghidupkan orang mati. Dajjal mampu menghidupkan orang mati. Nah, datang ke Ahmad Sahin Torik kemarin ke Bukit Tinggi di Sungai Tanang. Apa kata beliau? Kalau bapak-bapak ibu-ibu ditanya, kalau ditanya, kan aneh itu sebenarnya. Kenapa Nabi Isa dianggap Tuhan? Hanya karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Padahal menghidupkan orang mati itu kan tidak begitu ajaib, kata beliau. Kenapa tidak begitu ajaib? Mana kira-kira yang lebih aneh? Menghidupkan orang mati atau mengubah tongkat menjadi ular, Pak? Mana yang lebih aneh kira-kira? Abu, mana yang lebih aneh? Kalau menghidupkan orang mati, itu prosesnya manakan tombol on saja. Duit. Ya, ya umpama lampu kok. Lampu lah do kah? Tinggal pencet tombol on, duit orang kah? Tapi kalau manuka tungkik menjadi ular, itu lebih ajaib sebenarnya. Sebab zatnya banalah berbeda kok. Bukan sekedar menghidupkan yang mati, tapi mengubah benda mati menjadi benda hidup. Ya nak? Tongkat kan benda mati. Ular hidup. Itu lebih ajaib sebenarnya. Orang Kristen sekarang percaya bahwasanya Nabi Musa memang mengubah tongkat menjadi ular. Kalau Nabi Isa dianggap Tuhan karena menghidupkan yang mati, harusnya Nabi Musa juga dianggap Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Musa mengubah benda mati menjadi benda hidup. Bukan sekedar menghidupkan yang mati. Kan ini manusia mati, diubah menjadi manusia hidup. Kalau Nabi Musa, ini tongkat mati diubah menjadi ular hidup. Nah, kan lebih ajaib tuh. Iya juga ya. Masalahnya di mana? Karena kehebatan-kehebatan tadi dinisbatkan kepada orangnya, bukan kepada Allah. Ya. Fadilah, kehebatan Nabi itu semuanya berasal dari Allah. Makanya semua kehebatan Nabi membuat kita semakin meyakini Allah. Harusnya seperti itu. Bukan kehebatan Nabi malah membuat kita kafir pada Allah. Ya, mari masalah Isra dan Mi'raj. Ya. Isra itu tidak ada yang lain yang menyaksikan. Cuma Nabi yang menyaksikan. Ya. Cuma Nabi juga menyaksikan Masjidil Aqsa. Cuma Nabi juga menyaksikan orang-orang yang seketika itu ada di Palestina. Ya. Kalaupun akan disaksikan orang, tidak takaja adik mata orang, Pak. Tidak takaja adik mata orang. Cahaya sekarang kecepatan cahaya berapa meter per second? Kalau tidak salah sekitar 100.000 km per detik kecepatan cahaya. Kalau lebih cepat daripada itu tidak takaja adik matur. Tak bisa disaksikan, gimana mau disaksikan? Ya. Iya. Hmm.
Ini yang penting nih. Mukjizat terbesar Nabi bukan Isra Mi'raj di Al-Quran. Kemudian apa lagi? Yang tidak disaksikan oleh orang bukan cuma Isra Mi'raj. Membelah bulan juga tidak semua orang menyaksikan. Air keluar dari tangan Nabi juga tidak semua orang menyaksikan. Ya, kan air keluar dari tangan Nabi SAW itu juga tidak semua orang menyaksikan. Pertanyaannya sekarang, yang tidak menyaksikan itu boleh tidak percaya enggak, Pak? Kita kan tidak menyaksikan bulan terbelah nih. Bolehkah kita meragukan kisah terbelahnya bulan? Ini perspektif kita sebagai orang beriman. Perspektif kita sebagai orang beriman. Kita tidak boleh meragukan mukjizat bagi kita. Kalau orang orientalis, tidak boleh kita hadapkan pada orang kafir ataupun orang orientalis mukjizat-mukjizat yang tidak mereka terima secara panca indera. Ditanya kita oleh orang orientalis, apa bukti Nabi Muhammad itu Nabi? Kita jawab, Nabi Muhammad diberi oleh Allah mukjizat. Kata kita, apa contoh mukjizat Nabi? Oh, Nabi membelah bulan, air keluar dari tangan Nabi. Apa kata orang orientalis? Itu bohong. Kita gimana membuktikan? Tidak bisa kita buktikan, memang tidak bisa. Karena itu mukjizat yang dilihat dengan mata. Makanya mukjizat terbesar Nabi bukan yang tampak oleh mata, bukan yang tampak oleh basar, tapi yang tampak oleh basirah. Ini penting ya. Kita bicara pada orang sesuai dengan tangkapan dia. Tidak bisa kita debat dengan orang-orang orientalis tentang mukjizat hissi, mukjizat yang dilihat dengan mata. Kenapa? Karena kita tidak hidup di masa Nabi. Ya. Dan lagi itu bukan mukjizat terbesar Nabi. Kita katakan itu bukan mukjizat terbesar Nabi. Kita boleh saja menyaksikan bulan terbelah. Tapi menyaksikan bulan terbelah tidak akan membuat kita jadi orang beriman. Kalau bulan terbelah tidak kita cerna dengan yang di belakang mata. Kok mata? Di belakang mata apa? Akal. Sebagaimana Bani Israel sudah tampak oleh mereka laut terbelah, sudah tampak oleh mereka tongkat berubah jadi ular, tapi malah sapi aja kan, nyembah patung anak sapi. Ya. Kesalahan orang selama ini apa? Ya, yang disodorkan pada orang-orang kafir itu mukjizat ketik. Al-Quran kan memberikan tantangan bagi orang yang tidak mempercayai kenabian Nabi. Kalau tidak percaya kamu bahwa Al-Quran ini berasal dari Allah, bagaimana? Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Kan itu saja tantangan. Tidak ada Al-Quran bilang kalau kamu ragu dengan kenabian Nabi Muhammad maka coba belah bulan. Tidak ada Al-Quran bilang seperti itu. Kalau kamu ragu dengan kenabian Nabi Muhammad, coba kamu mengeluarkan air dari tangan kamu. Bukan itu cara Al-Quran berdialog dengan orang-orang kafir. Tapi buat satu surat seperti surat yang ada dalam Al-Quran. Coba buat surat pendek. Apa surat paling pendek dalam Al-Quran? Inna a'tayna. Coba buat. Banyak surat pendek. Surat Al-Fil. Coba buat surat Al-Fil. Surat judulnya Gajah, kan lucu itu. Ya, surat judulnya Gajah. Dicoba oleh orang kafir membuat surat gajah malah bentuk lagu anak-anak. Al-Fil, Mal-Fil, ya. Gajah, tahukah kamu gajah? Gajah itu hewan besar berbelalai panjang. Kan bentuk lagu anak-anak. Al-Quran tak? Ya, judulnya surat Al-Fil, tapi Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan bergajah. Kan luar biasa, suratnya pendek, Pak. Ini hati-hati ya, Bapak, Ibu kalau punya orang kafir sebagai kawan, ya enggak masalah. Tapi kalau sudah mulai mengorek-ngorek masalah agama, jangan debat masalah jurisprudensi Islam, enggak boleh satu. Masalah fikih enggak boleh debat dengan orang kafir. Masalah fikih. Tanya dia pada kita, kenapa sholat itu 5 waktu? Kenapa sholat subuh itu 2? Kenapa sholat maghrib itu 3? Itu tidak didebatkan. Jawabnya satu saja, karena Nabi ngajarkan, titik. Kenapa kamu percaya pada Nabi? Karena Nabi utusan Allah. Kenapa kamu percaya bahwa Nabi utusan Allah? Karena buktinya ada. Buktinya apa? Al-Quran. Kenapa kamu percaya Al-Quran itu bukti kenabian Nabi? Karena Al-Quran tidak mungkin ditulis oleh manusia.
Kenapa kamu yakin Al-Quran tidak mungkin ditulis oleh manusia? Coba yang gue cik. itu alur debatnya seperti itu, Pak. Ya, itu ya, ulang lihat ya. Baka aku percaya kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad diberi Al-Quran, dan Al-Quran ini tidak mungkin ditulis oleh manusia. Kan banyak bukti Al-Quran tidak mungkin ditulis manusia. Struktur katanya, konten-kontennya, Nabi Muhammad sudah menceritakan penciptaan bayi dalam perut. Ya, itu luar biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Luar biasa tuh. Masalah zigot, bahasa sekarangnya zigot, bahasa Nabi apa? Bahasa Al-Quran alaqah. Jadi ketika sel telur berjumpa dengan sel sperma terbentuk zigot. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan alaqah. Zigot ini menempel di dinding rahim seperti lintah. Redaksi Al-Quran itu alaqah. Alaqah itu terjemahnya lintah juga. Itu kan luar biasa. Bagaimana Nabi tahu isi perut perempuan? Bukan Nabi berarti yang tahu, tapi Nabi diberitahu. Siapa yang memberitahu? Yang menciptakan anak dalam perut perempuan. Ya, lama lihat. Jadi Nabi itu adalah Nabi. Kenapa kamu percaya Nabi itu Nabi? Karena Nabi diberi Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak mungkin ditulis oleh manusia. Masa Al-Quran tidak bisa ditulis oleh manusia? Kecil. Kalau memang bisa manusia boleh cik ditulis. Kalau tidak bisa berarti memang ini kalamullah, ini firman Allah. Ya, ini Ustadz mungkin banyak dulu di UIN. Kan ada pertanyaan-pertanyaan nakal seperti itu kan. Dan itu wajar, itu mesti dijawab, Pak. Mesti dijawab. Tapi kita menjawab sesuaikan dengan siapa kita berbicara. Kalau kita berbicara dengan orang Islam kita bicara Isra Mi'raj saya tidak tampak. Lalu bagaimana? Bantu Abu Bakar lah engkau, walaupun tidak nampak, tapi kalau kita mukmin, kalau kita beriman. Kalau kafir dia, maka jangan Isra Mi'raj. Kamu kalau mau beriman pada Nabi, maka standar kebenaran Nabi bukan Isra dan Mi'raj, tapi Al-Quran. Al-Quran ini dari Allah. Yakin kamu Al-Quran dari Allah? Yakin. Kenapa yakin? Karena manusia tidak mampu membuat semisal dengan Al-Quran. Benarkah tidak ada manusia yang mampu? Iyo. Kalau tidak percaya, cobalah. Coba. Faktu bisuratim min mithlih. Itu kalau dengan orang kafir. Ya. Beda. Hanya masalahnya gini, Pak. Kaji yang seharusnya disampaikan pada orang Islam disampaikan pada orang kafir. Kaji yang harusnya disampaikan pada orang kafir malah ditembakkan kepada orang lainnya. Contohnya apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini ayat kan menceritakan orang-orang kafir, Pak. Orang-orang kafir menyembah berhala. Ketika datang Nabi Muhammad menyuruh orang kafir ini menyembah Allah, apa kata orang-orang kafir ini? Kami ikut nenek moyang sajalah. Nenek moyang kami nyembah berhala, kami juga nyembah berhala. Kata orang-orang kafir. Ini yang dipersalahkan oleh Al-Quran. Orang-orang sekarang ayat ini dibawanya kepada amaliyah musaji orang. Kau bakun musaji, kau bakunut. Bantu itu perlu buya-buya kami dulu mengajarkan aku taklid buta. Nah itu salah latak tuh. Mengikuti orang beriman boleh atau tidak boleh? Yang tidak boleh itu mengikuti bapak yang kafir, yang bodoh. Kenapa? Karena di ujung ayat apa? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kenapa tidak boleh orang-orang kafir ini ikut bapaknya? Karena bapak-bapak mereka ini layak qiluna syai'an. Mereka tidak bauta. Yang kedua apa? Layah tadun, tidak pula punya hidayah. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang cerdas dan dapat hidayah, boleh diikuti. Kanya mau baik cerita tu, mau baik cerpen. Benarkah beramal tidak boleh taklid? Ada orang awam mendebat Ustadz. Debatnya. Ustadz dari tadi ceramah yang Ustadz sampaikan pendapat Imam Syafi'i lah, pendapat Imam Nawawi lah, pendapat Imam Ghazali lah. Kami maunya mana yang kata Nabi Ustadz, bukan mana kata ulama.
Karena setiap amal ini kita harus tahu dalilnya, Ustaz. Kalau kita tidak tahu dalil, maka amal ini tidak sah, katanya. Dijawab oleh Ustaz, di mana Pak dapat kaji itu? Beramal kalau tidak tahu dalil tidak sah. Iya, Ustaz. Kalau beramal tidak tahu dalil itu namanya taklid buta. Taklid buta tidak boleh. Jadi harus tahu dalil, Pak. Ayo. Amo deko saja lah Pak, ambo tanya ke apa lepas sunat. Alah Ustaz. Basunat itu ibadah. Iya Ustaz. Apa dalil kewajiban basunat? Lai tahu apa dalil wajib basunat? Bila apa basunat? Kelas sampai SD Ustaz. Pas kelas sampai itu lai tahu apa dalil basunat? Indah Ustaz. Kalau apa ndak tahu dalil sunat berarti sunat apa? Taklid. Kalau apa basunat taklid berarti ndak sah, berarti ulang balik. Itu deh. Ya rata-rata apa-apa jo ambo bagai. Basunai dulu ketika ketik tu dek taklid atau ndak taklid? Taklid kepada siapa awak taklid? Kaya awak kan? Kan orang gaya awak menyuruh awak sunat dulu ketika ketik. Orang tua kita yang menyuruh kita sunat. Kira-kira sunat kita tu sah enggak, Pak? Sah. Kenapa? Orang tua kita beramal dengan apa? Ilmu. Dari mana dia dapat ilmu? Dari ulama. Tidak hafal hadisnya, tidak masalah. Yang penting dia tahu kalau ini merupakan ajaran Nabi Muhammad, titik. Kalau dipaksa umat Islam ini tahu dalil semua, payah ke Pak? Pak, Datuk, baulu apa yang dibasuh dulu Pak Datuk? Ketika berwudu apa yang dibasuh dulu? Muka, mana dalilnya? Tidak tahu kan? Lah jadi itu. Guru ambo mengajarkan begitu. Kalau Ustaz, kalau Ustaz ingin tahu dalilnya, tanya ke guru ambo, jangan kambo. Ayo. Begitu. Aku mana aku? Tanya orang nanti. Di musaji kita sebelum azan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi kadang-kadang ya. Ada dalilnya. Jangan muazin nanti tembak. Ke orang-orang awam nanti tembak. Bakok baca innallaha wa malaikatahu wang bid'ah kerajaan kau ndak ada dalilnya. Jawabnya mah itu ya. Pak, jangan berang-berang siko. Ambo memang ndak tahu dalil, ambo taunya beramal saja. Kalau apa ingin tahu dalil tanya Ustaz Habib. Sebut nama ambo. Ya. Iya mah itu. Di musajid kita imam kadang-kadang baca basmalah, kadang-kadang sir basmalah. Ya. Makok baca bismillah. Di Makkah orang tak baca bismillah. Siko malah baca bismillah. Beramal tak jauh dalil. Jadi Ustaz marah untuk tulen jawab. Pak, ambo beramalnya Pak. Kalau ingin tahu dalil jangan tanya ke ambo. Katanya ke Ustaz Habib. Biasanya undangan nama ambo orang ngatrik. Bukan orang mau itu. Pokoknya kamu saji siko doa bersama. Bakok doa bersama. Aduh Nabi doa bersama sudah semuanya. Baik kamari, baca la ilaha illallah, ratibnya sudah maghrib. Aku baca la ilaha illallah, aduh Nabi ngerajuan la ilaha illallah sudah salat. Masalahnya orang-orang koko ngecek-ngecek mod itu kasih tadi. Kau orang awam pula, orang awam memang tak tahu dalil, Pak. Kalau kebatanya dalil, jangan kau orang awam, tapi ini kau ulama. Ya kau taklid nak boleh bahaya, kalau taklid nak boleh ditanya dalil cek-cek nak tahu tak? Makmum boleh tak lebih kamu ko daripada imam, Pak? Aku pertanyaan menggelitik ya. Boleh tak makmum lebih kamu ko daripada imam? Imam di siku makmum siku. Boleh tak? Di Makkah apa tu? Kini imam memang tak kamu ko le, Pak. Kini imam ada tampil khususnya kini. Kalau dulu kan kamu ko imam tu. Ya, kini imam tak di situ le. Dalam le. Kemudian di Masjid Nabawi pun seperti itu sekarang. Masjid Nabawi itu kan Masjid Nabawi kan. Gara-gara pertanyaan Ustaz marah enggak jadi pakai papan. Tadi pakai papan kan cerita Isra Mi'raj. Langit pertama Nabi berjumpa Nabi ini itu rencana tadi. Biar selesaiin ko ya. Masjid Nabawi. Ini makam Nabi ya. Ada kubah hijau. Pak ya. Kemudian ini mimbar Nabi.
Ya, kan kemari mimbar Nabi ya. Antara mimbar dan rumah Nabi itu imam kan di sikok. Imam kan di sikok. Ya, imam kan di situ. Sekarang di luar-luar, Pak. Ya. Kau mau diikut seketik Masjid Nabawi ya? Kan mau diikut ya? Sekarang di luar-luar Madinah ini harusnya orang sholat kan safnya segini saja nih. Harusnya. Ya enggak, Pak? Tapi ternyata di Madinah ada dulu saf di muka. Sehingga untuk pembatas ini dibuat ini di belakang imam, khalfal imam. Buat sini, khalfal imam. Saf ini di belakang imam, saf ini di depan imam. Ya. Ulang lihat pertanyaan tadi. Boleh nak makmum di muka imam? Ketika sholat boleh enggak, Pak? Kok pertanyaan menggelitik? Ada dalilnya mangko boleh, ada dalilnya mangko enggak boleh. Awak kan memang enggak tahu dalil, Pak. Tapi guru-guru kita mengecek imam kok di muka, makmum kok di belakang. Nah, awak tahu sampai batas situnya. Tapi kalau ditanya ke guru, baru guru menjawab, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Itu dalilnya kalau hadisnya. Kalau dalilnya seperti itu. Jadi jangan tanya ke orang awam masalah dalil. Dan orang awam pun tidak dituntut untuk mengetahui dalil. Kita ini dituntut untuk beramal. Yang penting kita tahu cara beramal. Bagaimana cara kita tahu? Bagaimana kita bisa tahu cara beramal? Bisa dengan cara mengetahui dalilnya, bisa pula dengan cara mengetahui orang yang tahu dalilnya. Dua itu cara. Ibu ingin sehat? Ya, bagaimana caranya? Bisa kita mempelajari kesehatan, bisa pula dengan berkawan dengan orang kesehatan. Kan ya? Ambo ingin sehat tu ambil kuliah kedokteran. Wala gae. Lai ka diterima di Unan. Kaji Unan baramu apa? 56. Ya, kabar aja kedokteran, Pak. Tidak ada kata terlambat untuk belajar aja. Pak, coba masuk kedokterannya nak pertama beraja anatomi dulu. Biasanya anatomi beraja. Alah cervix, uretra, tuba falopi ko ala ko aja, Pak. Enak. Ayo liper ko liper sangko mo ko ati sa selama ko la liper lah siko ka. Pembuluh vena ko ala ko. Dipelajari itu nama-nama tulang sadanya tulang hasta, belikat, pengumpil. Alat. Wak taunya tulang rusuk asal mau. Kekiranya tulang punggung, setiap bagian tulang punggung ada istilah C1, C2 sampai C barat. Ikan mode itu jadinya. Iyalah, alasaki kepala ambo itu caranya ambo tanya sajalah ke orang kesehatan langsung. Ya, biarlah ambo nak baraja, ambo sarahkan saja kepada ahlinya dan ambo tinggal batanyo. Sama aja masalah agama. Dionjoan ka Pak Ajurumiyah matan bina balik dionjoan pula hadis Bulughul Maram. Baru baca 3 hadis, dia mufradat ampik lah barasuk kepala. Coba jadinya, ayolah kalau ambo biarlah walaupun tak tahu dalil, yang penting ambo tahu tampik batanyo. Sama. Segala bidang seperti itu. Segala bidang seperti itu. Ya, ini masalahnya. Tugas kita beramal. Yang mengetahui dalil siapa? Bukan tugas kita semua, tapi tugas sebagian. Sebagian ini yang bagaimana? Yang melakukan tafaqquh fid din, yang mendalami agama. Taifah saja kata Allah. Nah, balik ke cerita tadi. Isra Mi'raj konteksnya ya, ambo menganaan saja sawananya. Apa-apa ibu-ibu kalau ke Makkah, ke Madinah, perhatikan batih hijau kalau sholat di luar masjid. Pastikan kita memang berada di belakang imam. Nah, ada tulisannya tuh. Ada ambo foto di situ mungkin. Ya, khalfal imam tulisannya. Ya, hadhil had khalfal imam. Ini batas belakang imam tuh katanya. Kalau tidak calik-calik saja imam. Ya nak, imam di mana? Kira-kirakan saja. Ko mimbar, ko mihrab, imam di belakang.
Kalau ada apa-apa ibu-ibu di rumah siaran live solat Masjidil Haram atau di YouTube bisa diceliak, coba celiak pelaksanaan solat sekarang di Masjidil Haram. Imam tidak dimukul. Ya, boy celik malah imam. Kiranya imam ada tampik khusus nan di atas itu kini. Tampik khusus imam kini. Fikih kena tuh. Mazhab kita ya, mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i kena. Mazhab lain wallahu alam. Nah, balik ke cerita tadi. Jadi Isra ini terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Isra. Mi'raj. Nah, ambo ado kehebatan ambo nan perlu ambo sampaikan ke ibu apa-apa. Atau Mi'raj. Ambo sehari Mi'raj paling kurang 5 kali. Ya, Pak. Hah? Pak ya leh, Mi'raj 5 kali luar biasa lah jadi wali. Kini kau orang stek ngaji wali ko Habib iko Mi'raj 70 kali sehari semalam. Aku Mi'raj 80 kali sehari semalam. Orang kan membantah Nabi saja Mi'raj sekalinya. Nabi saja Isra Mi'raj bulan Rabiul Awal iko sehari 70 kali gara-gara apa aja? Tidak gara-gara. Nabi bilang apa? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang. Nah, di kadang-kadang ada ulama ngecek ambo mi'raj 10 kali sehari semalam. Aja we awak itu kurang berarti. Betul. Sebab nan wajib saja 5, nan sunat minimal kan 2 balik rakaat. Kalau ingin dapat fadilah, minimal sunat 2 balik rakaat. Dia 6 kali itu kalau 2 rakaat. Berarti harusnya sabalih kali. Tapi orang-orang kini kan seketik-seketik ko karomah, seketik-seketik ko wali, seketik-seketik cerituan mimpi Nabi segala macam. Nah, itu pengalaman spiritual, Pak. Ini penting. Cerita-cerita seperti itu namanya pengalaman spiritual, bukan argumen ilmiah kebenaran. Tak boleh lo gampang-gampang wak cerita-cerituan ke orang apa-apa. Ibu-ibu mimpi jo Nabi, jangan gampang-gampang saja bercerita ke orang. Ya, awak mimpi jo Nabi lah bangga lo Abu Lahab saja bersubuk jo Nabi. Tak mimpi jo Nabi dah, Pak. Subuk jo Nabi. Ya. Nabi bisa jadi muncul di mimpi awak, dek Nabi sayang kawak, bisa jadi dek Nabi sabana berang kawak, mah tahu awak, Pak. Ya. Gampang-gampang saja cerita. Ambo kecan ke apa-apa ibu, ambo sehari semalam bersubuk jo Allah 10 kali. Ayo baca Al-Baqarah sampai 5 ni. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, jadi bukan masalah kalau Isra Mi'raj ini hakikat memang Nabi berjumpa Allah. Tapi kalau salat itu kita membayangkan seolah-olah kita berjumpa Allah. Ya, kita meyakini kita berjumpa Allah, kita menghadap Allah. Itu Isra dan Mi'raj. Kemudian Isra, cerita tentang Isra itu dituliskan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra tadi. Maka orang yang mengingkari Isra Nabi dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kafir. Ada orang bilang saya tidak percaya Nabi bisa berjalan dari Makkah ke Palestina dalam 1 malam. Tapi kalau ada orang yang mengingkari, ambo percaya Nabi Isra dari Makkah ke Palestina, tapi ambo tidak percaya Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ambo tidak percaya. Orang seperti ini fasik. Kenapa? Karena kisah Mi'raj tidak disampaikan dalam Al-Quran, tapi disampaikan di dalam hadis. Hadisnya bagaimana? Hadisnya mutawatir secara makna, bukan secara sanad. Maka kalau ada orang yang mengingkari peristiwa Mi'raj, fasik. Hanya ini termasuk pokok keimanan juga, mengimani bahwa Nabi Isra dan Mi'raj. Bagaimana mengimani Nabi Isra dan Mi'raj? Sebagaimana Abu Bakar. Kalau Nabi nan mengecek tandu iyo tu, titik. Kan mati itu saja Abu Bakar. Tidak diminta-minta bukti.
Abu Bakar nak minta bukti, orang kafir minta bukti. Benar kamu Isra dan Mi'raj, benar kamu ke Palestina tadi malam. Iyo, abara pintu Masjidil Aqsa ke iyo. Itu orang nak percaya tu kan. Itu nak makanan kita. Kita karena sudah percaya pada Nabi, maka kita yakini apa yang disampaikan Nabi. Sebagaimana kita percaya pada malaikat. Kita percaya ada malaikat walaupun tidak pernah melihat malaikat. Kenapa? Karena Nabi bilang malaikat itu ada. Titik. Kita percaya neraka itu ada walaupun kita tidak pernah melihat neraka. Kenapa kita percaya neraka itu ada? Karena Nabi sampaikan. Titik. Selesai. Itu makanya cerita-cerita neraka, surga, malaikat, Adam adalah manusia pertama. Ya, itu cuma bisa kita bawa dialognya kalau yang ngomong sama-sama orang Islam. Kalau dengan orang kafir, fa'tu bisuratim mim mithli. Itu saja. Buat cik suri dalam Al-Quran kalau aku nak percaya, itu saja jawab. Ya. Itulah barangkali separuh kajian tentang Isra dan Mi'raj. Lalu separuh sepatigo bro. Ya, sepatigo bro. Panjang kaji Isra Mi'raj bro. Alun dibahas bagaimana syubhat-syubhat, apakah memang Allah itu tinggalnya di Sidratul Muntaha, Nabi basawuk juga Allah ba'a caronyo, apakah di sebuah ruangan dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas itu pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.